Seorang teroris, kau bisa bayangkan orangnya bagaimana? Agamanya apa? Bisa. Pakaiannya gimana? Bisa. Pembayatan itu kan didapatkan dari pengakuannya dia kan? Yes. Ada satu orang, ada beberapa. Iya, pengakuannya dia kan. Dari semua penangkapan itu kan fokusnya sekarang pada soal sendal kan jadinya. Iya, betul. Yes. Jadi meme-nya juga sendal. Jadi akan ada tersangka baru nggak, Bang? Ada. Malam ini di acara kita Brick House Law and Business, kembali kita kedatangan tamu sangat istimewa. Bang Rusdianto Matulatua. Paling gampang nyari nama beliau di Google, tinggal Rusdianto ya. Rusdianto M aja, nggak usah pakai Matulatua. Iya. Banyak tuh yang keluar. Banyak yang keluar. Semuanya di depan kamera. Kalau kita kamera sendiri, kalau Bang Rusdi bedanya kamera orang kan. Ini lagi hangat nih, Bang. Isu-isu terorisme sampai kemarin Pak Munarman ditangkap sampai pakai sendal pun nggak dikasih sama Densus 88. Abang kan udah kita kenal bahwa pada zaman jahiliyah dulu kan Abang pegang sebagai penasihat hukumnya Tim pengacara Muslim ya. Ya tim pengacara Muslim, ya itu kasus pertama yang sangat menghebohkan yaitu kasus bom Bali 1. Iya. Kemudian ada beberapa kasus bom lagi, tapi dulu gue berbicara sama Bang Rusdi ini, kata Bang Rusdi yang paling seru adalah bom Bali 1 karena pelakunya militan semua. Sangat militan. Ya, menurut pendapat Abang, malam ini kita nggak mau ngomongin ini benar atau salah atau siapa secara politis dalangnya dan lain-lain. Jadi kita nggak ngomong politiknya, nggak ngomong apa, kita ngomong unsur hukum di dalam terorisme aja. Ya, hukum dalam terorisme, terutama yang mengejutkan gitu, karena memang kan semua orang tahu atau banyak memang pihak-pihak yang memang udah mulai merasa terganggu, atau juga ada pihak-pihak yang merasa suka gitu mengidolakan sosok Munarman ini, Bang. Kok tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, tuduhannya terorisme. Ya. Gimana, Bang, menurut pandangan Abang? Saya coba mulai dari latar belakangnya dulu ya Pak ya. Ya. Apa itu terorisme? Ketika pada awal tahun 2000-an itu, khususnya di 2003, di mana kasus terorisme itu mulai marak dengan munculnya beberapa pemboman-pemboman yang dilakukan di dalam gereja. Itu awal 2000 lah, Pak ya. 2000 ya. Iya. Nah, sebenarnya soal terorisme itu sudah ada sebelum lahirnya Perpu tentang terorisme maupun undang-undang tentang terorisme ya. Puncaknya itu adalah ketika terjadi pemboman di Bali. Iya. Pemboman itu mempunyai spektrum yang luas, Pak. Luas sekali spektrumnya. Kenapa? Karena Bali itu adalah suatu kota yang bisa dikhususkan, di mana di situ banyak orang bule, terus orang asing, dan korbannya pada waktu itu didominasi sama orang luar negeri. Asing ya. Itu yang berbeda sebelum Bali. Sebelum Bali itu korbannya hanya orang Orang-orang Indonesia, Indonesia ya. orang Indonesia. Minoritas ya, agama Minoritas ya. tertentu ya. Nah, ketika bom Bali meledak, pemerintah pada waktu itu seperti kehilangan akal. Kenapa? Karena mendapat tekanan dari internasional yang mengatakan bahwa bom berkaitan dengan teroris itu sudah ada di beranda negara Republik Indonesia. Walaupun itu sempat dibantah waktu itu bahwa itu bukanlah suatu wilayah yang perlu dikhususkan. Karena korbannya yang didominasi sama warga negara asing, sehingga Indonesia mendapat tekanan dari internasional untuk segera melahirkan undang-undang tentang pemberantasan terorisme. Keluarlah Perpu itu ya. Keluar Perpu. Nah, untuk mengadili perkara bom Bali. Awalnya Perpu itu. Setelah Perpu itu keluar 2002, tidak berapa lama keluarlah undang-undang terorisme yang dia dikeluarkan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003. Nah, ketika keluarnya undang-undang terorisme itu, sebenarnya sudah mendapat kecaman yang sangat
masif karena undang-undang terorisme yang dikeluarkan pada waktu itu sangat-sangat mengesampingkan sisi HAM. Artinya seseorang itu bisa ditangkap dan disembunyikan dulu. Selama 7 hari kalau yang dulu Bang ya? Selama 7 hari. Kita kalau berkaca kepada KUHP itu sebenarnya 1 kali 24 jam orang udah harus ditentuin. Sudah harus atau enggak kan? Yes. Nah kalau ini undang-undang terorisme ini bedanya undang-undang Ya, terorisme jadi ya. selama 7 hari itu kita Penyidik, polisi boleh melakukan suatu proses, apakah itu penyidikan ataukah proses upaya paksa lain, tanpa pihak keluarga, kuasa hukum, dan pihak yang berkepentingan yang lain tuh untuk tahu. Itu undang-undang yang lama 7 hari ya? 7 hari. Kalau yang baru kan 21 hari itu, Ya. bisa 21 hari. Ya. Lalu yang khususnya ketika dia sudah lewat waktu 7 hari, kan proses pemeriksaan berjalan. Yes. Nah, itu kita hanya boleh melihat dan tidak boleh mendengar. Jadi, kita ditempatkan di ruangan yang lain. Lawyer ya? Maksudnya? Lawyer. Oh, kuasa hukum tidak boleh Mendampingi itu hanya sebatas melihat dia diperiksa, tapi kita tidak mendengar. Untuk memastikan bahwa unsur hak asasi manusianya masih terjaga lah. Masih terjaga. Namun, di sisi lain ketika persoalan ini mengemuka, tentunya kita kan menanyakan, ini sebelum sampai batas ini apa aja yang terjadi? Selama 7 hari itu apa aja yang terjadi? Nah memang selama 7 hari itu apa saja bisa dilakukan. Metode-metode untuk mendapatkan pengakuan informasi yang tidak sebagaimana mestinya juga itu terjadi. Dalam arti secara konvensional mereka dilakukan penyiksaan atau sel mereka ditempatkan dengan anjing. dalam tanda kutip ya. Dalam tanda kutip. Kita kan nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Tapi itu memang terjadi. Dan itu kan memang waktu di persidangan waktu itu sempat terungkap oleh salah satu terpidana bom Bali yang namanya si Muklas itu. Dia mengatakan, dia sudah dieksekusi. Dia mengatakan bahwa ada salah satu terpidana yang kita kenal sekarang namanya Ali Imran. Yang selalu motor deradikalisasi ya. Ya, pemerintah ya. Itu malah si para yang tereksekusi sudah mati itu mengatakan kepada Ali Imran bahwa udah kau nggak usah ikut seperti kami, kau nggak akan kuat, kau tidak akan kuat mengalami apa yang seperti kami lakukan, jadi kau jangan ngikut kami. Makanya mereka mengambil jalan yang berbeda akhirnya karena situasi yang tidak kuat itu dialami oleh Ali Imran, terus Mubarok, terus itu Mubarok, terus satu lagi siapa itu yang sekarang ini sempat jadi narasumber yang orang Malaysia. Orang Malaysia itu ya. Ya, itu kan sudah muncul di 2003 ya. Nah, artinya apa? Bahwa memang terorisme ini kalau kita melihat pada sisi yang menjadi kepentingan di situ adalah bahwa teroris itu tidak bisa dipisahkan daripada keadaan politik, baik itu politik yang ada di Indonesia maupun politik secara global. Secara internasional. Nah, ketika kita berbicara pada 2003 itu kita tahu tuh politik luar negeri yang dilakukan Amerika itu juga ikut berimbas. Nah, seperti itu. Jadi kita harus bersusah payah ketika mengadili seorang terorisme ini sebenarnya adalah mengadili keyakinannya. Selama dia meyakini bahwa apa yang dia lakukan itu adalah sudah sebagaimana semestinya dan itu adalah suatu jihad bagi dia, dia nggak peduli seberapa pun berat yang akan dia terima sebagai bentuk hukumannya. Tapi Bang, itu kan memang sangat menarik bahwa ada waktu 7 hari yang dalam tanda kutip polisi bisa melakukan hal-hal yang diperlukan. Memang kalau kita lihat dari kepentingan globalnya adalah kenapa polisi harus melakukan segala cara dalam tanda kutip untuk mendapatkan informasi dari si tersangka terorisme itu untuk menghindari jangan sampai ada tindakan-tindakan teror lagi yang mungkin berhubungan dengan dia. Karena mungkin ada satu pembenaran juga dengan dia melakukan hal-hal seperti itu berpacu dengan waktu agar teror-teror yang sudah direncanakan itu bisa dihentikan. Untuk pencegahan lah ya. Untuk pencegahan. Pencegahan tindak teror selanjutnya maksudnya. Tapi kan kalau dari kitab dari undang-undang acara pidananya itu sendiri, sebetulnya seseorang tersangka itu kan harus diperlakukan dia tidak bersalah. Ya. Makanya ada ketentuan atau aturan-aturan hukum acara yang memang menyatakan bahwa ini
yang namanya tersangka walaupun dia bersalah harus diperlakukan sesuai dengan hak asasi manusia gitu. Dia tidak boleh dipaksa atau dijustifikasi oleh penyidik dia sudah bersalah sampai dia di pengadilan. Makanya kita mengenal, mungkin orang-orang awam itu berpikir, oh kalau dia udah jadi tersangka pasti ada 2 alat bukti yang cukup. Ya. Sehingga polisi untuk memperlakukan dia atau memenahan dia ataupun melakukan hal-hal yang diperlukan dalam penyidikan itu sudah cukup gitu untuk mentersangkakan seseorang. Nah, sekarang saat ini kalau undang-undang teroris dibanding undang-undang terorisme, Bang, pada saat dia sudah dalam posisi tersangka itu, apa sih minimum syaratnya sehingga dia tersangka? Apakah ada satu keyakinan dari penyidik? Karena pada saat itu kan ada bisa subjektivitasnya penyidik itu jadi lebih tinggi tinggi daripada objektivitas ya. Karena kan kalau kita menghukum acara pidana kan 2 alat bukti. 2 alat bukti itu sampai orang di luar penyidik itu nggak akan tahu apa sih 2 alat bukti yang udah dimiliki kan. Iya. Mungkin unsur kata Bang Damba tadi, unsur subjektif penyidiknya yang lebih tinggi dari objektif. Jadi sebenarnya unsur daripada suatu tindakan terorisme itu adalah suatu bentuk upaya yang dia lakukan, yang mana output daripada yang dia lakukan itu menimbulkan ketakutan. Iya. Dan yang dia lakukan terhadap menimbulkan ketakutan itu, yang dia serang itu adalah simbol-simbol negara. Objek vital kah? Gitu. Dia nggak mau ngebom di warung kopi gitu, nggak. Dia akan cari itu simbol-simbol negara yang dia anggap itu membuat dia diperlakukan sebagai terorisme yang itu adalah gue nggak adil ini gitu. Nah, yang menjadi persoalan pada waktu ketika kita berbicara 2003 itu kan impact-nya itu dia kemana-mana. Artinya dicap itu bahwa yang namanya orang Islam itu ajarannya pasti radikal. Ya, sehingga bahkan kalau kita menyikapi pada waktu itu, pada tataran pesantren pun itu kurikulum mau diubah. Karena dia menganggap, jadi pemerintah mau ikut campur tangan ya? Ya, pesantren itu adalah sarangnya teroris. Nah, itu yang sebenarnya pada waktu 2003 itu kita mencoba memisahkan bahwa yang dilakukan oleh mereka ini adalah tujuannya mereka, bukan bagian daripada konsep berpikirnya pesantren yang mengadopsi Islam di sana. Bang, kalau pada saat 2003 itu kan kejadian terornya sudah terjadi. Ya. Jadi memang pada akhirnya pada saat itu untuk mencarikan tersangka itu adalah satu tindakan yang sudah represif karena sudah terjadi. Ya. Kalau kayak kejadian Munarman ini kan sebenarnya lebih kepada preventif, Bang. Ya. Dari sifat preventif itu apa yang membuat minimum bagi si penyidik bisa menyatakan bahwa dia itu adalah salah satu tersangka terorisme. Kalau kemarin kan yang kalau informasinya kan cuma baiat gitu kan. Yes. Yang beberapa baiat apa kemudian penggeledahan gitu ada. Iya. Artinya begini, ini juga dari undang-undang teroris yang 2003 terus diperbaiki dengan undang-undang nomor 5 2018 ini sebenarnya juga udah terjadi pergeseran, Pak. Pergeseran di mana? Ketika kita berbicara 2003, ini kita gampang metainnya. Kita metakannya gampang. Pertama, bahwa dia ini pasti militan. Ya. Terus kita akan lihat lagi dari mana dia mendapatkan militansinya ini. Ya, itu juga mudah dipetakan. Pasti yang pertama ini kelanjutan dari persoalan di Ambon. Oh, dulu 2003 itu 2003. Barometernya itu ya? Barometernya itu dari Ambon. Itu dalam negerinya ya? Ya, dalam atau negerinya. Poso dan ya, Ambon. Ambon dan Poso, ya, dia bergerak ke luar. Dia ngepost di Afghanistan. Bukannya Afghanistan dulu mereka? Hah? Bukannya? Enggak. Ini tahun 90-an kan Afghanistan, pulang, baru ngembangin Poso dan Ambon. ya, ini kan tapi pintu perjalanan mereka itu kan hilir mudik itu. Iya. Ya, nah orang yang ada di persoalan di 2003 ini, dia pasti bermula dari Ambon. Ambon bermasalah, Poso ditutup, dia lari ke Afghanistan, dia ngepost, akhirnya dia mundur ke Malaysia. Baru dia kembali lagi Malaysia, Filipina ya. Itu ya. Artinya begini. Yang dilakukan negara ini seperti ini. Sebelum tahun 2003, itu pemboman itu sudah terjadi, Pak. Di Senen ya, gereja ada beberapa di gereja. Batam, Bandung, Solo,
Pekanbaru, sudah jalan itu. Artinya kalau berbicara pada sistem negara, intelijen ini pasti udah tahu nih siapa pemainnya nih. Tapi tetap kan dibiarkan juga akhirnya sampailah Bom Bali. bom Bali. Muncul. Ya. Jelas itu petanya. Mereka bekerja sistemnya sel. Saya gerak, situ gerak, saya nggak tahu nih kau dari sel mana, aku dari sel mana, tapi kita bisa ketemu di satu tempat dengan misi yang masing-masing. Nah, ketika berubah menjadi di awal tahun setelah 2013, di 2018 itu, militansinya udah berkurang. Udah berkurang, artinya mereka sudah takut dengan hukuman yang akan mereka terima. Mereka sudah. Iya ya, mungkin historinya gini juga. Kalau yang 2003, sebelum 2003 kan undang-undangnya 2002 kan undang perpunya belum ada, Bang. Ya. Pakainya KUHP aja. Betul. Tapi walaupun dia dipakai di KUHP, kena undang-undang darurat itu kan ancamannya hukuman mati juga, Pak. Yes, betul. Hukuman mati juga. Ini kan kita bisa melihat di 2003 mereka nggak takut mati nih. Tapi di 2000 setelah bom Bali, ya kayak mulai di Marriott, di Kedubes dan lain-lain itu mereka udah mikir itu soal konsekuensinya ya. Nah, berbicara tentang Pak Munarman. Pak Munarman ini dari tahun 2003 itu kita udah sama-sama pergerakannya. Pergerakannya udah sama. Pak Munarman kan di 2003 itu kan dia kuasa hukumnya Ustadz Abu Bakar Basir. Ya. Yes, betul. Habib Rizik juga. Ya. Pada waktu itu kan. Nah, pergerakan-pergerakan dia juga konsisten kok dia. Kalau saya lihat di pergerakan dia terhadap itu. Memang pergerakan yang dia lakukan itu memang nantinya akan menggiring dia pada suatu delik terorisme itu sendiri nanti. Nah, ketika kita masuk pada apa yang terjadi pada Pak Munarman pada saat ini, yang pertama saya lihat adalah bahwa ketika kita berbicara tentang undang-undang terorisme, ya, preventif, oke, nggak ada masalah. Ini yang 2018 ya? 2018 ya, Baru. preventif, oke, nggak ada masalah. Hanya sekarang, ketika masuk pada wilayah preventif itu, dirunut lagi pada persoalan dia, bayat membayat itu. Sekarang ketika ada terjadi pembayatan itu, apakah terjadi pengebomannya? Gitu lah. Karena undang-undang terorisme itu jelas unsurnya itu tindakan yang dilakukan seseorang itu menimbulkan suatu ketakutan yang mana yang dia serang adalah simbol-simbol negara. Memang di dalam undang-undang terorisme itu tidak hanya mengacu pada si pelaku, dia juga bisa menjerat si pemodal yang pendanaan. Ya. Pendanaan. Terus yang kalau membayat ini seperti bagaimana dia melakukan rekrutmen. Dia kan merekrut itu. Merekrut orang Dibayar. begini-begini, ya bayat itu. Bayat itu kan sumpah setia. Ya. Ya. Nah, yang masih menjadi pertanyaan besar itu adalah ini bayat yang dimaksud ini bayat yang mana? Gitu loh. Apakah bayat yang memang sudah akan menuju pada suatu proses dia akan melakukan suatu upaya terorisme itu sendiri? Ini yang masih gamang sebenarnya. Ketika kita dihadapkan pada KKB. Yes, yang di Papua ya. Iya. Akhirnya perlakuannya jadi beda ya? Berbeda kan? Padahal yang di Papua itu Itu kemerdekaan jelas. menimbulkan ketakutan juga Pak yang dia lakukan itu. Tapi Mahfud yang pernah gue baca juga dia sebenarnya KKB bisa digunakan, diterapkan pasal undang-undang terorisme juga. Betul, tapi kan dia tidak melakukan itu. Masih ada satu ruang yang bisa dilihat ini, kalau bisa jangan masukin dulu deh ke teroris gitu loh. Karena ini adalah Papua. Papua itu juga dia punya kondisi politik dan sosiologi di sana juga betul-betul nggak bisa dianggap main-main. Artinya ini kan perbedaannya begini. Filosofi perjuangannya mungkin juga beda. Beda. Apa? Beda. Cuman ketika unsur yang dia lakukan itu menimbulkan ketakutan, yang mana yang dia serang itu adalah simbol negara, artinya masuk dong terorismenya. Tapi kan perlu waktu. Saya nggak tahu, hari ini katanya sudah ditetapkan itu sebagai tindakan terorisme. Artinya
polisi dan tentara Menerapkan udah bisa masuk. Yes. Ya, Sudah bisa masuk. Bang, bedanya dengan KUHP kan kalau kita lihat pasal pembunuhan itu kan pembunuhan berencana itu tanpa adanya satu pembunuhan nggak akan dapat dijerat pidana kan, perencanaan. Sementara kalau di terorisme, apakah satu perencanaan terorisme sudah bisa Dikategorikan sebagai perbuatan teroris. Itu gray zone-nya. Itu yang bisa menjadi suatu upaya pemaksaan terhadap suatu deliknya di situ. Nah, kalau untuk urusan Munarman ini, Pak, apakah ini sebenarnya model-model penyidikannya atau model-model penetapan tersangkanya itu hampir sama dengan Ustadz Basir? Kan Ustadz Basir itu kan pada saat itu kan yang dikenakan tersangka gara-gara dia membuat pelatihan militer. Iya. Sementara kejadiannya belum terjadi. Iya. Tuduhan dia sebagai Dan dia juga yang dianggap membayar si para pemain di Ya, Bali kan? Bali ya. Ya. Tapi itu nggak terbukti kan? Nggak terbukti. Artinya begini. Tuntutan dia juga sebagai amir juga nggak terbukti. Nggak terbukti. Jadi Malah gini. yang pemalsuan dokumennya yang dia Di negara kita ini yang menjadi kendala itu adalah gini. Kau bisa didakwa dengan suatu pasal terorisme yang ancamannya di situ udah betul-betul mengancam dia antara hidup dan matinya dia. Dengan berlakunya undang terorisme ini, maka semua upaya paksa yang ada di dalam undang-undang teroris itu bisa dilakukan. Ya Pak, artinya dia bisa disimpan, dia bisa diperiksa dengan seperti itu. Ternyata ketika dia masuk dalam suatu persidangan, nggak semuanya terbukti bahwa itu adalah suatu tindak pidana korupsi. Contoh kayak Ustadz Abu Bakar Basir, dia disikatnya pakai pasal undang-undang terorisme, tapi ternyata akhirnya yang terbukti hanya pemalsuan KTP. pemalsuan dokumen ya. Gitu. Nah, artinya ini dia bisa tarik orang ini ke dalam suatu rumusan Undang-undangnya, pidana unsur pidana terorisme itu, dan orang sudah berpikir yang macam-macam pasti nih ketika orang berbicara soal terorisme tuh. Kita gini aja deh. Saya akan kasih Anda pertanyaan yang sederhana. Tapi you harus jawab cepat. Ya. Ya. Gampang. Jangan Tanya saya. Gampang. Kau juga jadi takut. Enggak. Gampang saya. Oke. Gini, pertanyaanku. Ketika aku bilang ini ada terorisme, seorang teroris. Kau bisa bayangkan orangnya bagaimana? Agamanya apa? Bisa. Pakaiannya gimana? Bisa. Kalau itu bisa. Kalau secara fisik ya. Ya itu yang aku maksud. Ya, kalau secara fisik, tapi kalau secara pemikiran kita nggak bisa. Makanya saya katakan tadi bahwa ini kan membentuk opini di masyarakat akhirnya. Oke. Secara gamblang ketika dia ini teroris, pasti orang tuh udah berpikir pertama Muslim. Yang kedua pakai jenggot. Yang ketiga bajunya gamis, celana jingkrang ya kan? Itu quote and quote ya. Stereotip. Iya. Nah itu kan yang dibangun. Nah, tapi mungkin teroris sekarang nggak pakai kayak gitu lagi kali Bang. Betul. Udah berevolusi juga ya. Betul. Pakai bajunya biasa. Betul. Biasa. Tapi mindset itu kan nggak bisa diubah dalam waktu yang singkat, Pak. Untuk merubah teroris itu adalah orang yang seperti ini sekarang. Yes. Nah, Pak Munarman dengan konsekuensi daripada pergerakan dia yang selama ini dari FPI, terus dia main di Dia sempat HTI juga nggak sih? HTI, gitu. Tapi dia seperti HTI, Bang. Cepat, ya kan? Itu kan membuat suatu perspektif bahwa sewaktu-waktu dia memang akan berpotensi untuk dijerat di dalam persoalan ini. Oke, nggak ada masalah soal itu. Artinya apa yang dilakukan menurut pendapatku pribadi, pendapat saya secara pribadi, apa yang dilakukan terhadap Pak Munarman juga itu sudah cukup daripada lebih. Artinya apa? Dengan mata ditutup, Nggak dikasih sendal. Mata ditutup ini gitu juga. Nggak dikasih sendal. Iya, gitu ya. Udah dikasih penjelasan kan kalau kita lihat dari video ya. Dan Ya. bahkan sekarang katanya juga kuasa hukumnya kesulitan untuk menemui. Iya, karena waktu yang 7 hari yang Sekarang 21 hari loh Bang, malah yang undang 15. 21 hari malah. 2008. Iya, betul. 2018. 21 hari. Proses Dan penangkapan dari penangkapan pertama ya, dari yang kemarin dia ditangkap. dan
kita jangan berbicara pada proses penuntasan kasusnya. Kita coba berpikir pada proses bagaimana setelah dia menjalani 21 hari itu. setelah vonis. Oh, setelah vonis ya. Nanti Setelah sampai vonis. persidangannya. Setelah vonis itu, ya, mereka itu juga belum menjadi orang yang bebas, Pak. Karena cap itu ya. Ya, mereka masih selalu diuntit, masih selalu Jangankan itu bang, jangankan dia walaupun anggaplah dia dinyatakan bersalah, itu pasti anggapannya begitu deh. Ya. Dia dinyatakan bebas pun pasti di perspektif orang juga Ya. masih di ya kayak tadi proses Artinya diskusi dan aparat lain-lain. negara di sini ketika seorang teroris itu dia tetap masih dalam keadaan yang tetap diperhatikan, terus kalau ada nanti kejadian di sana Dipantau, tetap dia yang dipanggil gitu loh. Bahkan katanya kenapa salah satu alasan mata ditutup supaya dia tidak tahu siapa yang menangkap karena untuk menghindari balas dendam. Bener nggak bang? Dari pengalaman lo. Ya kalau ya itu tadi mungkin itu apa kalau kata Mata siapa yang ditutup ini? Munarman Ya. waktu di Polda kemarin. Ya, artinya kan dia ketika mata dia ditutup kan ini kamera. Setelah dia base kan dia tidak ditutup selamanya juga. Setelah di dalam ruangan. Setelah dia di dalam ruangan ini kan ditutup. kamera ini kan pasti bisa dia lihat ketika kejadian itu. Saya pikir juga bukan hal yang bisa menjadi perdebatan yang kuat juga untuk dilakukan bahwa dia nggak kenal. Mungkin dia nggak kenal sama orang-orang yang ada di situ, tapi sama penyidiknya masih kenal lah. pasti dia kenal. Waktu di BAP kan pasti dia hadap-hadapan. Iya. Nggak mungkin pakai ini juga kan. Ya. SOP-nya gitu nggak bang? Kalau dulu yang kalian dulu waktu zaman Aku nggak pernah menemukan ketika di terdakwa aku yang di Bom Bali itu ditutup matanya. Pada saat ditangkap, penyidikan. pada saat ditangkap pertama kali. Nggak ada. nggak ditutup matanya? Nggak ada. Baru sekali ini yang ditutup. Tapi enggak sebelum Munarman juga udah ada Oke. penangkapan yang di Lampung kemarin. Oke, kan begini. Dibawa di pesawat dia pakai. Begini. Ketika yang di Bom Bali itu, katakanlah matanya ditutup. Tapi dia tidak terekspos, Pak. Iya. Tapi ini kan sekarang matanya ditutup dan diekspos. Artinya di sini dapat kulihat bahwa ini ada suatu upaya yang ingin menimbulkan suatu efek kepada siapa itu yang kita belum tahu. Artinya penangkapan yang dilakukan Munarman ini bukan hanya sebatas Munarmannya. Ada zone-nya tersendiri yang akan disasar. Di era yang digitalisasi ini kan sekarang gampang meredam suatu kasus, ya bikin aja kasus baru. Berita yang ini hilang, ya, yang lagi gejolak ini bisa hilang dengan kita buat kalian isu lah ya. yes, gitu loh. Saya nggak tahu karena terus terang aku sudah tidak terlalu jauh lagi untuk masuk ke wilayah situ ya Pak ya. Tapi kan berkaitan Munarman ini kan dia adalah orang yang terkait dengan ketika HTI dibubarkan, FPI juga dibubarkan, gitu ya. Selalu ada dia lah ya. Selalu ada dia di situ. Tapi kita harus ingat juga, harus disadari bahwa dengan diilegalkannya HTI, ilegalkannya FPI, apakah membuat gerakan politik dia menjadi mati? Yes. Latennya pasti ada. Pasti tetap jalan. Itu Orang-orang pemikiran tetap kok. jalan. Apa ideologi? Iya, ya? ideologinya Nggak bisa dia. nggak bisa Nah, apakah ini yang dikhawatirkan oleh sebagian pihak? Yang mana HTI dan FPI ini bisa masuk ke baju yang lain. Udah ganti baju aja. Ya, apalagi kita tahu tahun depan itu sudah masuk tahun politik. 3 tahun lagi lah. Tahun depan udah mulai lah, Pak. Udah mulai pemanasan. Udah mulai pemanasan. Bang, terus satu, ini kan pada saat bayat ISIS itu kan sebenarnya di Makassar ya terjadinya. Ada beberapa titik yang Ada terkenal kan, namanya. yang ada video katanya di Makassar kan. Ya, dan rumahnya Munarman kan di Pamulang. Ya. Kenapa digeledah Petamburan, Bang? Gue pengen tahu. Menurut lo, Ini pertanyaan yang cerdas sekali sebenarnya. Enggak, ini menurut Saya lo. nggak menyangka di luar tadi bahwa pertanyaan ini akan muncul. Waktu itu kan memang penggeledahannya di rumah Munarman di Pamulang, bersamaan itu digeledah juga di bekas markasnya FPI kan, Iya, di bekas. Petamburan. Iya. Dan ditemukan apa tuh? Kalau udah baca dari Bedak backup. bahan baku bom lah salah satunya. Aku tidak melihat suatu hubungan kausalitas di sana. Ya, ya. Kita sebagai orang hukum ini kan jelas pemikirannya kan, Yes. sesuatu itu kan Sebab ada azas akibat. kausalitasnya kan. Tahu
dengan berpikir ya sebab akibat itu. Nah, aku belum menemukan benang merah apakah ini ada hubungan sebab akibat. Artinya bahwa dengan diredamnya Pak Munarman pada saat ini, yang jelas apa yang terjadi pada tim kuasa hukumnya Habib Rizik pasti juga terdegradasi. Iya. Saya nggak tahu apakah ini juga merupakan suatu upaya supaya pembuktian Habib Rizik menjadi tidak maksimal dengan tidak hadirnya Pak Munarman, ya wallahu alam. Ya. Tapi apalah artinya tim kuasa hukumnya Habib Rizik tanpa Munarman? Ya. Dulu Bu Munarman itu juga LBH. LBHI. Justru dia keluar kan gara-gara dia ikut HTI kan? Karena dia berseberangan dengan Atmajaya. Adan Buyung. Iya. Secara personal nih, saya berapa kali ketemu Pak Munarman itu ya. Saya sempat berbuka bersama 2 tahun lalu. Terus ketemu di beberapa pertemuan-pertemuan. Sebenarnya saya tidak melihat gaya yang seperti itu ketika dia muncul di Televisi. Beda ya? Sangat Cara berbeda. komunikasinya beda ya? Sangat berbeda. Ya sama katanya dulu juga Habib Rizik katanya kalau kita ketemu dengan personal orangnya sangat santun. Betul. Tata krama, ngomongnya Betul. baik. Jadi apakah itu juga menjadi karakteristik daripada suatu orang yang berkaitan dengan dekat dengan unsur-unsur terorisme itu, ya saya juga belum bisa untuk mengkaji lebih jauh ya. Tapi rata-rata yang lu lihat sangar di TV itu sebenarnya tidak. Berarti kalau misalnya dari semua rangkaian peristiwa ini ya Bang ya, memang yang layak kita tunggu apakah polisi bisa membuktikan kegiatan terorisme itu ya. Kita dari awal kan kita udah berjanji kita nggak akan ngomongin politik di belakangnya. Yes. Tapi menurut Abang nih, dibanding dari pengalaman di 2002 dulu sampai sekarang, akankah polisi atau aparat Densus 88 lah ya khususnya. ya Densus 88 khususnya sampai ke tahap persidangan nanti akan melakukan semua upaya hukumnya sesuai dengan hukum acara, Bang? Sehingga pada akhirnya vonisnya itu vonis yang objektif gitu. Begini Pak. Ada optimisme atau pesimisme? Iya. Saya berbicara dari pengalamannya Ya. bahwa apa yang dilakukan oleh Densus, BNPT, Dulu BNPT ya? ya, itu ketika dia berhadapan dengan perkara terorisme itu tidak pernah tuntas. Kenapa saya katakan seperti itu? Nggak sampai bohirnya ya? Iya, kenapa saya nggak berani mengatakan ini? Ketika saya mengadili si Imam Samudra, Ambrozi, Muklas, Ali Imron, Mubarok, itu namanya Nasir, Nasir, Malaysia, ya, bebas ya, itu udah masuk itu kan di bom Bali lingkaran itu udah. Di lingkaran bom Bali itu sebenarnya sudah muncul nama Dr. Azhari, Nurdin M. Top. Nurdin M. Top, sudah muncul, ya. Tapi pada waktu itu kan mereka dibiarkan. Dibiarkan apa memang belum susah untuk ditangkap kali ya? Saya kurang sependapat kalau nggak bisa ditangkap. Kan baru ketangkep kan beberapa tahun setelah itu kan. Ya, dia bisa nangkap Imam Samudra kok. Kenapa nggak bisa nangkap Dr. Azhari? Dan Kalau dia- pada waktu persidangan bom Bali yang terkait dengan Imam Samudra, perannya Dr. Azhari dan Nurdin Muhammad Nurdin M. Top itu nggak signifikan. Kita membacanya nggak signifikan. Tapi ketika mereka sudah selesai, barulah si Dr. Azhari digadang-gadangkan. Penerus. Ya. Baru kita tahu juga itu loh, kok perannya berarti yang di BAP kemarin nggak segarang yang sekarang ini. Kenapa gitu? Nah, terus setelah Dr. Azhari M. Top baru muncul lagi bawaannya dia. Itu juga sudah muncul. Artinya bahwa kenapa tidak tuntas? Tuntaskanlah sekali jalan. Nah, ini kan yang dilakukan Tapi biar dia nggak buat sel-sel baru lagi. Iya, ini kan yang dilakukan Munarman ini kan juga akhirnya tidak menimbul. Anda bisa lihat juga banyak perkara terorisme itu yang pelaku-pelaku utamanya ditembak mati kok di tempat. Perkara nggak bisa jalan. Iya.
perkara nggak bisa jalan, Nggak bisa perkembangan lagi. nggak bisa dikembangin lagi. Kenapa mesti dimatiin? Jadi akan ada tersangka baru nggak, Bang? Menurut Abah dari proses penyidikan ini? Ada. Yang kasus Munarman ya, Bang? Iya, iya. Kasus Munarman. Ada pasti. Walaupun itu sudah terbaca di Munarman, katakanlah sudah terbaca, tapi mungkin tidak bersamaan dengan Pak Munarman. Ya. Tunggu dulu, kita lihat dulu situasi ke depannya. Kalau ini layak untuk diajukan, kita Pengen baru. go ahead. Justru yang aneh itu baiatnya itu 2015 kalau nggak salah. Iya. Ya kan? 2015, Bang. 2015. Baru sekarang kan Iya. ini. Dan terhadap pembayatan dia itu apa? Apakah orang itu benar-benar? Jadi ngebohong. Ini kan pembayatan itu kan didapatkan dari pengakuannya dia kan? Yes. Ada satu orang, ada Iya. beberapa. Iya, pengakuannya dia kan? Pelaku terorisme yang kemarin ditangkap ya. Iya, pengakuannya dia kan? Pengakuannya dia itu menurutku belum bisa. Lain kalau dari bom Bali itu kelihatan memang jalurnya terjadi Perintah, pencopetan ada toko emas di Serang. Ada pencopetannya. Hilang Rata-rata satu toko emas ya. hilang emas itu. Satu toko itu dia bawa ke Solo. Jadi jelas. Nah, kalau ini enggak, aku masih meraba-raba. Jadi aku nggak terlalu ini akan ada hal yang signifikan selain daripada hanya untuk menghentikan kegiatan dari seseorang. Udah gitu aja saya. Tapi ada nggak satu institusi khusus yang disasar memang sama pemerintah dengan ditangkapnya Munarman, ada nggak? Atau institusi khusus? Karena kan sekarang Munarman udah tidak terafiliasi dengan salah satu badan atau institusi atau organisasi kan. Sekarang kan dia sepertinya juga pria bebas yang manuver politiknya walaupun teman-temannya sama kan dia tidak tersangkut atau terkait sama satu organisasi kan. Ada nggak organisasi, Bang? Yang jelas dengan tidak diberlakukan lagi HTI dan FPI, orangnya kan tetap masih ada, Pak. Ya. Ya. Yang dilarang kan organisasinya Dan doang. nggak sedikit orangnya. Iya, Nggak iya. sedikit itu. Itu berpotensi sebagai lumbung suara kan. Nah, kita udah bisa petakan nih partai mana yang membutuhkan, yang seide dengan mereka. Ya udah ada lah, partainya udah jalan gitu, nggak usah sebutin. udah lagi. ada. Jadi sebenarnya kayak di awang-awang, abstraknya udah di awang-awang, tinggal dia nyatu ke bentuknya aja. Iya. Yes. Iya, kan kita lihat nih penangkapan Munarman ini P3 nggak terlalu bereaksi kok. Iya. PKS juga enggak. Malah mau melakukan ini pengawalan khusus terhadap proses penyidikannya si Pak Munarman. Demokrat juga enggak terlalu. Yang ngotot siapa? Udah jelas juga kok orangnya. Jadi apa ya? Kita lihatlah akhirnya bagaimana, Pak. Sesuai yang kita bicarakan tadi kan, kita nggak bicara politik, nggak bicara apa kan, tapi aku bisa berkeyakinan nggak ada hal yang signifikan kalau hanya mau berhenti di Munarman. Iya. Nggak signifikan juga, Pak. Atau hanya memanjakan buzzer aja sebagai hadiah Ramadan. Kan katanya gitu kan. Buzzer-buzzer kan di medsos kan bilang terima kasih pemerintah atas hadiah Ramadan yang begitu indah. Berkah Ramadan. Iya. Dari semua penangkapan itu kan fokusnya sekarang pada soal sendal kan jadinya. Iya, betul. Yes. Jadi meme-nya juga sendal. Meme-nya sendal ya, betul. Kalau di dunia maya kan meme-nya meme sendal jadi malah. Tapi memang orang Indonesia ini banget ya, kreatif banget kalau udah soal kayak begitu. Iya. Ya. Tapi Bisa nangkep gitu. Iya, meme-memenya, tapi substansinya dia nggak dibahas sama dia. Iya, nggak penting. Iya. Kan tipikal orang Indonesia. Padahal yang penting itu kan substansi. Iya. Oke Bang, thank you Bang, nanti Lumayan juga menarik juga kan. menarik juga. Ya bisa teman-teman The Brick kan menambah wawasan lah ya. Menambah wawasan dan kita beruntung juga nih. Iya. Jadi saksi hidupnya dulu menjadi penasehat hukum. Sebelum ditutup jangan lupa like, komen, subscribe, dan di-share ke teman-teman nih. Dan bunyikan loncengnya. Nah itu satu lagi yang lonceng itu yang jangan lupa. Jangan lupa Kita ya. Nggak pernah tinggal ya, nggak pernah ketinggalan dari update beritanya The Brick Talk. Oke. Oke. See Sampai you. jumpa. Bye.